Saya ke Pak Budi untuk mungkin menjawab tadi masukan-masukan dari narasumber lain. Baik, terima kasih. Pertama kami tentu terima kasih Pak Adi, ini masukan yang baik. Dalam proses kami sedang menyusun rencana pembangunan daerah masa transisi. Menjawab sekaligus Pak Punco tadi, RPD ini adalah produk yang diperintahkan oleh regulasi. Ini Mendagri 77, mengamanatkan daerah yang selesai kepemimpinannya 2022 menyusun nama dokumennya adalah dokumen rencana pembangunan daerah. Dia full teknokratik, tetapi kami sadar diri walaupun dia full teknokratik berdasarkan Mendagri ini, tapi forum konsultasi publik kami mengundang DPRD, meminta masukan DPRD, dan juga mengundang berbagai komponen masyarakat. Nah, oleh sebab itu masukan tadi tentu akan semakin menyempurnakan. Saya di awal tadi Pak Hadi tidak pernah menyatakan keberhasilan. Saya menyatakan indikator yang tercapai. Karena itu alat ukur yang disepakati. Karena kalau kita bicara dalam perspektif masing-masing, kita akan sangat beragam. Maka saya menggunakan indikator yang disepakati berdasarkan ketentuan Permendagri. Nah, memang ini sangat teknokratik, tapi inilah yang kami gunakan. Kemudian ukuran tadi adalah sudah disampaikan juga pada saat LKPJ. Namun pasti tidak cukup, kita butuh opini juga, persepsi. Maka tadi saya sampaikan kita kurang lebih 5 tahun bekerja sama dengan lembaga riset mandiri, independen, dan menyampaikan fakta di depan Pak Gubernur itu berkaitan dengan sektor yang lemah. Bukti bahwa di awal survei itu menunjukkan kinerjanya masih rendah. Di 2016 misalnya survei itu kita memulainya. Karena kalau bicara persepsi kan ini berarti bicara informasi yang tersampaikan dan kinerjanya. Sebaik apapun kinerja kan tidak tersampaikan informasinya juga tidak sia-sia juga. Nah, jadi artinya pemerintah sudah mengelola informasi terkait dengan kinerjanya. Jadi saya tidak menyatakan itu sebagai keberhasilan. Tidak mengklaim itu sebagai keberhasilan. Nah, di dalam survei itu juga menarik karena ternyata ekspektasi masyarakat itu sejalan dengan yang dibahas di ruangan ini. Tertinggi misalnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, 64,8%. Tertinggi kedua penyediaan lapangan kerja, 56,3%. Tertinggi ketiga masih infrastruktur. Nah, itu tadi sampaikan oleh Pak Punco. Ya, kita tidak bisa menghindarkan bahwa beberapa kebutuhan ekonomi sangat terkait dengan kebutuhan aksesibilitas yang di dalamnya ada infrastruktur. Tadi yang daerah-daerah kantong perikanan, kantong miskin, yang belanja biaya logistiknya menjadi tinggi. Yang keempat, akses terhadap modal usaha, 33,6%, irigasi pertanian 25,6%, kegiatan keagamaan 11, dan ada sekian yang mungkin saya tidak baca satu persatu. Jadi ini persepsi masyarakat yang muncul pada saat survei. Ini kami sampaikan. Nah, menjawab beberapa pertanyaan tadi, pertama, baik pertanyaan Pak Riko maupun pertanyaan Pak Nixon, juga Pak Punco. Berapa sih sebenarnya komposisi anggaran untuk penanganan kemiskinan di Provinsi Gorontalo? Secara totalitas, tadi saya sampaikan oleh Pak Awi Talib, di tengah-tengah kita, fiskal kita terbatas. Ini menarik ya, Undang-Undang 23 ini menempatkan provinsi dan kabupaten kota itu sebagai dua daerah otonom. Sederajat sebenarnya, walaupun dalam konteks itu menempatkan provinsi sebagai wakil pemerintah. Itu yang disampaikan oleh Pak Nixon tadi, sehingga dari struktur APBD memang tidak jauh berbeda. Baik dari sisi jumlah maupun jenis, ya jumlah APBD-nya tidak jauh berbeda, tapi menariknya di tengah-tengah jumlah yang terbatas itu kita harus menaungi 6 kabupaten. Dan kabupaten hanya menaungi 1 kabupaten. Sehingga kebutuhan untuk sharing pembiayaan itu tidak selalu dalam bentuk transfer fiskal ke daerah, tapi berupa program. Mari kita lihat,
Program untuk penanganan kemiskinan itu anggarannya 127,550 sekian miliar. Terbagi di apa? Pertama program bansos itu kurang lebih 91,9 miliar. Dia bentuknya adalah bantuan pangan dan PBI. Dan semuanya dibangun atas dasar kolaborasi dengan APBD kabupaten. Jadi ada 60% APBD provinsi, 40% APBD kabupaten. Baik dia BLPG, bantuan langsung pangan, yang sifatnya kita kontribusi sekian persen, kabupaten sekian persen. Kemudian ada PBI. PBI ini jumlahnya cukup fantastis. Biayanya setiap tahun disetujui oleh DPRD itu di atas 50 miliar. Di tengah-tengah provinsi itu selisih APBD jumlahnya tidak begitu signifikan dengan kabupaten kota. Tapi kita membiayai 6 PBI di 6 kabupaten kota. 52,9 miliar atau kurang lebih sekitar 204.000 jiwa kita cover melalui PBI. Dan kita adalah provinsi yang paling pertama universal coverage. Kenapa kita fokus ke ini? Karena salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan adalah mengurangi beban pengeluaran. Dan dari hasil riset kita, beban pengeluaran yang paling tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat adalah beban terhadap kesehatan. Kalau orang sakit itu dia tidak bisa bilang dia miskin. Tetap dia dituntut dengan beban perbaikan kesehatannya. Jadi kalau kita lihat dari struktur APBD, sebenarnya struktur APBD ini lebih domain kepada program-program yang membantu kabupaten kota. Kita tidak membangun program sendiri, tapi program yang dibangun berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten kota. Nah, pertanyaannya, kenapa gini rasio masih tinggi? Ini yang sebenarnya kita sangat membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dari LSM, dari kampus perguruan tinggi. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Punco, Pak Prof. Pengembangan kawasan ini perlu menjadi prioritas kita, karena selama ini kita lebih kepada pengembangan sektoral. Terhadap pengembangan kawasan ini kita butuh kolaborasi dengan berbagai komponen. Pak Punco, terima kasih masukannya. Saya kira ini masukan yang baik. Kita beberapa kali berdiskusi dengan Pak Punco berkaitan dengan hal ini. Terakhir dari saya mungkin Pak Hadi karena waktu. Apa yang ingin saya sampaikan? Kita tadi menyampaikan 93,21% itu adalah indikator. Adapun indikator makro, saya sampaikan di awal saya sudah sampaikan memang ada persoalan kemiskinan. Tapi juga jangan salah. Indikator makro itu adalah indikator yang merupakan cermin kinerja sistem pemerintahan secara menyeluruh. Karena dia indikator outcomes. Dia diperoleh dengan kolaborasi antara anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Jadi memotret problem di Gorontalo adalah problem nasional. Di mana angka kemiskinan masih tinggi, Gini rasio masih tinggi, makanya indikator makro itu selalu disepakati sebagai indikator bersama. Jadi pada saat kita menetapkan target kemiskinan, target pertumbuhan ekonomi, itu selalu negosiasi antara pusat, provinsi dengan kabupaten kota. Kenapa? Karena agregat dia. Kita tidak mungkin mencapai angka kemiskinan yang rendah kalau kabupaten kota tidak berani menetapkan penurunan angka kemiskinan. Ketika dia menetapkan angka kemiskinan, dia meminta intervensi. Sama, ketika kami ditetapkan oleh nasional, kami minta intervensi. Intervensi pembiayaan melalui APBN untuk bersama-sama membantu program pengentasan kemiskinan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, tentu tidak cukup fair juga kalau kita menilai kinerja provinsi dengan melihat indikator makro itu hanya satu-satunya menjadi instrumen kinerja Pemprov. Ini menjadi instrumen kinerja secara keseluruhan dan ini otokritik baik buat Pemprov maupun juga kabupaten kota. Terakhir sekali Pak Hadi, saya kira masukan dari Pak Sarson, Pak Prof Sarson ini bagus sekali. Saya belum terlalu lama di birokrasi, kurang lebih baru 34 tahun. Tapi saya melihat kolaborasi di antara dua kepemimpinan ini pengaruhnya besar sekali. Dalam rumah tangga saja, suami istri kalau dia tidak akur, anak-anaknya pasti berantakan. Bagaimana itu terjadi dalam konteks kolaborasi kepemimpinan daerah maupun kepemimpinan nasional.
keakraban, kehangatan yang diciptakan antara Pak Gub dan Pak Wagub itu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi pencapaian target-target secara keseluruhan seluruh sektor. Saya kira ini perlu dibukukan supaya bisa menjadi best practice, menjadi contoh baik bagi karakter kepemimpinan bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pergeseran anggaran yang sering terjadi. Ya, pergeseran anggaran itu terutama menjelang pandemi COVID itu sangat tidak bisa dihindarkan. Kementerian lembaga itu mengalami 6 kali refocusing. Kita masih mending kita cuma 2 kali refocusing misalnya. Realokasi. Kemudian selang 2017 pemerintah pusat itu kan menerapkan kebijakan perubahan terhadap model DAU. DAU itu tidak fix lagi. Jadi DAU itu sesuai dengan kebutuhan yang ditransferkan berdasarkan kapasitas fiskal di pusat. Mau tidak mau Gorontalo sebagai daerah yang juga memiliki ketergantungan terhadap fiskal pusat tidak bisa menghindarkan diri dari resiko terjadinya pergeseran. Di samping pergeseran yang tadi disampaikan oleh Pak Nixon bisa jadi terjadi karena inkonsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan. Saya belum tahu persis konteksnya yang mana, tapi saya menyatakan bisa jadi. Ya, bisa jadi ada hal-hal yang direncanakan di awal tetapi kemudian terjadi perubahan dalam perjalanan, bisa jadi. Tapi sangat tidak bisa dihindarkan, terutama masa pandemi Pak Hadi, kita sulit sekali mempertahankan APBD itu tidak melakukan pergeseran karena kita berkali-kali melakukan refocusing dan realokasi. Saya kira itu mungkin dari kami. Terima kasih.